Zaman dahulu, orang gagal itu karena banyak di antara mereka kekurangan informasi. Tapi beda dengan zaman sekarang. Orang gagal bukan karena kekurangan informasi, tapi justru karena kelebihan informasi. Dulu, ketika dunia masih belum terhubung dengan komunikasi, orang-orang seringkali menghadapi kegagalan karena mereka kekurangan informasi. Mereka harus mengandalkan buku, surat kabar, atau mendengar cerita dari mulut ke mulut. Dengan begitu, banyak sekali keterbatasan dalam akses dan penyebaran informasi. Orang seringkali tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk membuat sebuah keputusan yang bijaksana. Kekurangan informasi inilah yang akhirnya menyebabkan banyak kegagalan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari bisnis, hubungan pribadi, dan sebagainya. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi dan internet, kita sekarang hidup dalam era informasi yang sangat melimpah. Informasi dengan cepat dan dengan mudah dapat diakses oleh siapa saja dengan hanya beberapa ketukan jari. Tetapi, paradoksnya adalah, dengan begitu banyaknya informasi yang tersedia, orang seringkali mengalami kegagalan karena kelebihan informasi. Sekarang ini, gampang sekali kita menemui video-video orang sukses dalam waktu singkat. Jadi, ketika kita baru mau menjalankan bisnis ini, tiba-tiba kita menonton video YouTube dan kita melihat di YouTube tersebut ada seorang yang sukses dalam sebuah bisnis dan bisnis itu lebih baik daripada bisnis kita. Akhirnya apa? Kita pindah ke bisnisnya. Pas kita pindah, belum lama kita jalanin bisnis itu, tiba-tiba kita melihat TikTok. Ada orang yang jalanin bidang bisnis lain lagi dan sukses dalam kurun waktu yang cukup singkat. Akhirnya kita tergoda lagi untuk mempelajari dan kita menjalankan bisnis itu lagi dan kita meninggalkan bisnis kita yang kemarin. Jadi kita gampang sekali tergoda dengan keberhasilan orang lain karena overload informasi tadi. Nafsu ingin merubah hidup secara instan lebih besar daripada mau memperjuangkan yang sudah ada. Kita terlalu hobi untuk hanya melihat hasil dari orang lain tanpa tahu dan mempelajari dulu bagaimana mereka berjuang dari awal atau tanpa tahu dulu siapa sebenarnya mereka. Maksudnya kelebihan-kelebihan atau privilege-privilege mereka. Kebayang ya, Anda lagi menggali sumur untuk mencari mata air. Saat Anda menggali, tiba-tiba Anda melihat orang lain yang sama menggali dengan Anda di tempat lain. Dia menemukan mata air, sedangkan Anda belum ketemu mata airnya. Akhirnya Anda tergoda untuk pindah lagi ke tempat dia menemukan mata air itu. Anda gali di situ dan Anda tinggalkan mata air Anda yang baru setengah Anda bangun tadi. Belum selesai Anda menggali lagi, Anda lihat lagi orang lain menggali, Anda pindah lagi. Jadi selalu berpindah-pindah karena terlalu sering melihat orang lain. Padahal harus dilihat juga dong, mereka galinya pakai apa? Pakai cangkul atau mereka punya bor khusus untuk menggali sumur? Itulah alasan kenapa banyak orang tidak benar-benar meraih impiannya dan dia tidak benar-benar mendapatkan impiannya karena dia tidak fokus pada satu pekerjaan. Dia tidak berfokus pada kekuatan dia. Dia coba segala macam hal bertahun-tahun, pindah sana, pindah sini, coba sana, coba sini. Dan apa yang terjadi? Akhirnya di ujung usia dia sadar bahwa tidak ada yang selesai yang dia kerjakan. Saya setuju, kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Tapi kalau semua dikerjakan, kan repot juga. Waktu kita habis hanya untuk mengerjakan berbagai macam hal. Mengerjakan ini juga, mengerjakan itu juga, ngurusin ini juga, ngurusin itu juga. Kita tidak berfokus pada satu bidang. Dan akhirnya apa? Dari pagi sampai malam tenaga kita terkuras habis-habisan untuk mengerjakan berbagai macam hal. Akhirnya tidak maksimal. Hasil yang didapat pun menjadi tidak maksimal. Akhirnya capek sendiri, depresi sendiri, bingung sendiri, dan marah sendiri. Melihat orang-orang sukses di YouTube dalam jangka waktu yang singkat, akhirnya Anda coba mengerjakan YouTube juga. Pada saat yang bersamaan, Anda dan teman Anda juga ikut bisnis kuliner. Di saat yang bersamaan juga Anda jadi programmer. Tapi Anda bercita-cita menjadi seorang startup founder. Bingung yang mana yang mau dikerjakan.
Jadi agen asuransi juga iya, broker properti juga iya, trader juga iya, bisnis MLM juga dikerjakan. Jadi tidak berfokus pada satu bidang. Terlalu banyak beban yang diberikan kepada satu raga, dua tangan, dua kaki. Banyak sekali beban pikiran yang dibebankan hanya dalam satu otak. Kita mengerjakan semua hal, kita ingin terlibat dari semua topik, kita ingin dibilang ahli di semua bidang. Tapi justru itu yang menjebak diri kita. Kenapa hidup kita hanya jalan di tempat? Harusnya bagaimana? Harusnya tentukan satu titik fokus dan berfokus pada bidang itu. Nggak usah tengok-tengok, pakai kacamata kuda, dan percaya dengan apa yang Anda kerjakan. Jadi ahli di bidang itu, karena uang akan datang kepada orang yang ahli di bidang tersebut, bukan pada orang yang setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah juga uang yang kita dapatkan. Dalam buku Gary Keller yang berjudul The One Thing, di situ dijelaskan bahwa suatu hasil akhir yang luar biasa dapat kita capai berdasarkan seberapa fokusnya kita terhadap satu hal yang paling berpengaruh terhadap hasil akhir yang kita inginkan. Kita perlu menentukan satu hal tersebut dan jadikanlah satu hal tersebut menjadi prioritas dan kita kerjakan secara fokus. Tom Watson, pendiri IBM, pernah menjelaskan bahwa dirinya itu bukan orang yang jenius. Dia hanya pintar pada titik-titik tertentu dan dia konsentrasi pada titik-titik itu. Kata Warren Buffett, jika kita fokus pada lingkaran kompetensi kita, maka personal brand kita akan memancar. Ketika kita mengerjakan di luar kompetensi kita, abaikan. Tidak perlu kita habiskan waktu untuk baca semua informasi dan ikut dalam semua perdebatan. Baca dan dalami hal-hal yang Anda fokuskan, Anda minati, Anda sukai, dan itu yang menjadi kompetensi Anda, menjadi bidang Anda. Lihat kisah mereka yang udah sukses di bidangnya. Beethoven biasa aja di bidang lain, tapi di bidang musik dia adalah maestro. Maradona boleh lemah di bidang yang lain, tapi dalam sepak bola dia adalah dewa. Kenapa? Karena mereka menghabiskan waktu mereka hanya untuk latihan pada bidang yang mereka kuasai. Mereka tidak keluar dari lingkaran kompetensi mereka. Mereka tidak mengerjakan hal-hal yang di luar fokus mereka. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tentukan satu bidang yang harus kita kerjakan. Kasih kesempatan pada hati, pikiran untuk berjuang di bidang tersebut. Pakai waktu. Misalnya, bismillah, saya mau berjuang di sini sampai 3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan. Setelah itu, konsumsilah semua pengetahuan yang ada dalam bidang yang Anda mau kejar itu. Tidak usah sok-sokan pengen tahu semuanya. Cukup Anda tahu satu hal dan ahlilah dalam bidang tersebut. Carilah teman-teman dalam bidang yang sama. Bergaullah dalam komunitas itu. Kelilingilah dan habiskan waktumu dengan orang-orang yang sama dalam bidang yang sama. Kurang-kurangilah mengerjakan hal yang tidak perlu. Kurang-kurangilah berteman dengan orang yang tidak mendukung. Kurang-kurangilah terlibat hal yang tidak ada hubungannya dengan goalsmu. Fokus akan membuat Anda kelihatan sombong di mata orang lain. Fokus akan membuat Anda kelihatan arogan dan tidak peduli dengan orang lain. Tapi itu kelihatannya. Tapi sesungguhnya kita hanya ingin secepatnya menyelesaikan apa yang harus kita selesaikan. Setelah semua selesai, ketika kita sudah sukses, kita bisa meluangkan waktu kita untuk banyak hal dan meluangkan waktu kita untuk orang-orang yang kita cintai. Terima kasih, semoga bermanfaat.